Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian yang sekarang ini sedang menyimak video penjelasan mengenai ayat jurnal penyesuaian dan juga neraca lajur. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana kita bisa menyusun yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Untuk apa? Untuk kita melihat kembali dan memastikan bahwa sebenarnya berapa sih sisa dari aset-aset yang kita miliki. Saya kembali menjelaskan apa sih pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jadi kita tahu ya, setelah kita memposting dari transaksi ke jurnal umum, lalu posting ke buku besar begitu, sehingga kita bisa melihat dan juga menyimpulkan berapa sih sisa dari masing-masing saldo setiap akun yang kita miliki begitu. Nah, ternyata di akhir tahun biasanya kan kalau untuk laporan-laporan keuangan itu akan ada di akhir tahun. Itu ada beberapa akun yang harus dilakukan penyesuaian gitu ya dari neraca saldo yang kita miliki begitu. Nah, neraca saldo ini dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Tapi neraca saldo yang kita buat itu kadang-kadang ini belum menjamin sebetulnya saldo-saldo ini angkanya tuh yang benar apa enggak sih? Karena ada beberapa akun seperti misalnya perlengkapan, peralatan, terus juga apa ya, biaya iklan begitu, terus juga pendapatan diterima di muka. Nah, ini harus dihitung kembali di akhir tahun untuk kita cek, untuk dapat kita tahu sebetulnya betul nggak sih di akhir tahun begitu, aset-aset, beban begitu, pendapatan dan lain-lain itu memang sesuai dengan neraca saldo yang sudah kita rekap lewat, postingan buku besar gitu ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama menetapkan saldo akun buku besar pada akhir periode sehingga menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi saldo yang sebenarnya itu adalah setelah neraca saldo setelah kita lakukan penghitungan dan juga perlengkapan dari ayat jurnal penyesuaian gitu. Yang kedua, kita juga bisa menghitung pendapatan dan beban selama periode akuntansi. Yang biasanya periode akuntansi itu adalah 1 tahun gitu ya. Jadi makanya jurnal penyesuaian itu akan dibuat di akhir tahun periode akuntansi. Oke. Nah, tujuannya yang pertama adalah agar setiap akun real itu ada aktiva, pasiva, dan ekuitas. Pada akhir periode ini menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, yang kedua adalah agar setiap akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Artinya di sini ada yang sudah terpakai bebannya, ada yang sudah dikeluarkan begitu, ada juga yang masih tersisa gitu ya. Jadi harus dilakukan penyesuaian. Oke, ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Jadi tidak semua akun itu harus kita sesuaikan. Hanya akun-akun tertentu saja yang kita harus lakukan penyesuaian gitu. Yang pertama adalah perlengkapan yang digunakan. Perlengkapan yang digunakan jurnalnya adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Jadi yang dicatat di debit adalah beban perlengkapan. Yang dicatat di kredit adalah perlengkapan. Kenapa perlengkapan dicatat di kredit? Karena pada akhir tahun biasanya perlengkapan kita itu sudah tidak utuh lagi gitu. Maka perlengkapan kita taruh di kredit. Karena kalau aset ada di kredit artinya aset kita berkurang. Nah, beban perlengkapan, kenapa beban perlengkapan ditaruh di debit? Karena ini adalah perlengkapan yang sudah dipakai begitu ya, maka disebut dengan beban. Apa sih yang dimaksud dengan beban? Beban adalah biaya yang sudah terpakai gitu. Jadi kalau kita sudah bayar, itu disebut dengan beban gitu ya. Yang kedua adalah beban dibayar di muka. Jadi yang pertama itu bisa dicatat sebagai beban. Jurnalnya adalah beban apa nih? Kalau misalkan beban listrik, ya berarti beban listrik dibayar di muka, di debitnya, di kreditnya adalah beban listrik begitu. Yang kedua adalah apabila transaksi kita dicatat sebagai harta. Yang pertama jurnalnya adalah beban terhadap beban dibayar di muka, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka metodenya juga ada dua, dicatat sebagai beban dan dicatat sebagai harta. Kalau misalkan dicatat sebagai beban, jurnalnya di debit adalah pendapatan diterima di muka dan di kredit adalah pendapatan. Yang kedua adalah ketika dicatat sebagai harta. Jadi yang di debit adalah pendapatan dan di kredit adalah pendapatan diterima di muka. Kalau misalkan kalian bertanya, Bu,
Apakah jurnalnya harus tetap seperti ini? Ya, jawabannya adalah betul sekali. Jadi ketika kita akan melakukan jurnal penyesuaian, setiap akun jurnalnya itu adalah seperti ini. Yang di debit dan yang di kredit adalah seperti ini. Tidak berubah, begitu ya. Lalu yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar, ya. Beban yang harus dibayar di akhir tahun. Mungkin ada yang masih dihutang nih sama kita. Jadi ada beberapa beban yang ternyata belum selesai kita bayarkan ke orang lain. Jadi jurnalnya adalah beban terhadap utang. Beban apa? Misalnya beban gaji. Jadi ketika di akhir tahun ada beberapa mungkin gaji dari pegawai kita yang belum dibayarkan, begitu ya. Jadi bunyi jurnalnya di debit adalah beban gaji dan yang dikredit adalah utang gaji, gitu. Yang kelima adalah pendapatan yang masih akan diterima, begitu ya. Kalau pendapatan yang masih akan diterima berarti jurnal penyesuaian adalah di debit adalah piutang, yang dikredit adalah pendapatan. Lalu selanjutnya adalah penyusutan. Penyusutan itu apa sih ya? Penyusutan adalah menguranginya nilai dari aset tetap yang kita miliki. Begitu, aset tetap itu biasanya berupa peralatan, mesin, mobil, begitu. Nah, ini harus disusutkan. Kenapa? Karena setiap tahunnya atau setiap aset tetap yang kita miliki di akhir tahun dan di akhir tahun itu di awal tahun dan di akhir tahun maksud saya itu nilainya berbeda. Seperti contohnya adalah mobil begitu, ketika kita beli, misalnya nilainya 140 juta rupiah. Tapi apakah di akhir tahun mobil kita itu nilainya 140 juta rupiah? Itu kan tidak seperti itu ya, maka itu harus disusutkan. Berapa sih nilai penyusutannya? Nilai penyusutannya itu biasanya disepakati. 10% misalnya 20% atau berupa nominal begitu. Itu tergantung dari hasil analisis bagian keuangan berapa biasanya nilai penyusutan setiap aset tetap yang kita miliki begitu ya. Kenapa harus disusutkan juga nilainya? Agar kita semakin tahu sebetulnya berapa sih aset real atau aset sebenarnya yang kita miliki. Karena kalau misalkan di awal tahun kan mungkin kita bisa mengestimasi dan juga memperkirakan, wah mesin kita ini masih punya 10, waktu kita beli nilainya 100 juta, berarti kalau kita punya 10 artinya 1 miliar begitu kan, nilainya segitu. Tapi kan artinya harta kita ya kan, nilainya adalah 1 miliar. Tapi apakah di akhir tahun nilainya adalah tetap 1 miliar? Kan tidak seperti itu begitu ya. Nah, yang ketujuh adalah kerugian piutang. Apa sih kerugian piutang? Kerugian piutang itu adalah piutang yang tidak tertagih. Jadi ketika di akhir tahun masih ada orang yang ngutang nih sama kita, ya kan? Tapi ternyata ketika kita mau tutup buku di akhir periode akuntansi, hutang tersebut belum dibayarkan. Sehingga ini dicatat sebagai kerugian piutang. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih terhadap cadangan piutang tertagih. Oke, ini adalah bentuk ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar, yang kedua ada piutang pendapatan, ada beban yang dibayar di muka ketika dicatat sebagai aset dan juga dicatat sebagai beban. Lalu juga ada pendapatan diterima di muka ketika bisa dicatat sebagai pendapatan dan dicatat sebagai hutang juga. Lalu juga ada penyusutan ya. Dan yang terakhir adalah perlengkapan yang digunakan, lalu ada kerugian piutang. Nah, ini adalah pencatatan untuk ayat jurnal penyesuaian. Oke, saya akan mencontohkan ya untuk pencatatan ayat jurnal penyesuaian untuk warnet primadona. Di sini adalah neraca saldo dari warnet primadona. Dari mana sih Bu neraca saldo ya? Jadi saya runut kembali dan saya ingatkan kembali kalau neraca saldo itu adalah hasil akhir nilai saldo dari transaksi yang sudah kita posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi kan ada saldonya tuh kan ya. Nah, nilai saldonya itu kita masukkan ke dalam neraca saldo. Bagaimana menentukan debit dan kreditnya? Saya ingatkan kembali, menentukan untuk debit dan kreditnya ingat dari saldo normal setiap akun, ya. Setiap akun untuk aset, terus juga hutang, terus juga pendapatan, beban, prive, dan juga modal. Itu harus diingat.
saldo normalnya ada di sebelah mana. Maka itu menentukan di mana kita menulis setiap akun pada neraca saldo yang kita miliki untuk perusahaan kita. Oke, di sini untuk warnet Primadona, uh, akunnya di debit dan di kredit ini sudah saya catat begitu. Untuk kas sampai dengan beban gaji, nilainya harus balance juga ya. Jadi debit dan kreditnya masing-masing adalah senilai 107 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Jadi di sini saya contohkan ada pencatatan dan juga transaksi dari data-data saldo primadona warnet per 31 Desember 2017. Ada data penyesuaian yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah untuk sewa gedung selama 1 tahun yang dibayar pada bulan Desember gitu. Terus ada perlengkapan yang masih ada senilai 2 juta. Lalu peralatan yang disusutkan 10% dari harga perolehan. Iklan untuk 10 kali penayangan. Uang yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali. Gaji yang dibayar 1 juta rupiah. Dan jasa warnet yang belum diterima adalah 3 juta rupiah. Oke, kita akan melakukan penyesuaian. Yang pertama adalah sewa gedung untuk 1 tahun. Ini dibayar pada bulan Desember. 1 tahun tuh 12 bulan kan? Nah, jadi pencatatannya adalah seperti ini. Untuk beban sewa gedung ya. Sewa gedung adalah 6 juta per tahun. Terus kita bayar nih untuk bulan Desember ya kan. Maka untuk beban 1 bulan atau yang harus kita bayarkan selama 1 bulan artinya adalah 1/12 dikalikan 6 juta rupiah. Artinya untuk 1 bulan itu adalah 500.000 rupiah begitu. Nah, untuk sewa dibayar di muka 1 bulan adalah berarti 11/12 dikalikan 6 juta yaitu 5.500.000 rupiah. Maka ya jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka senilai 5.500.000 terhadap beban sewa yang nilainya juga 5.500.000 begitu. Yang kedua adalah perlengkapan. Perlengkapan coba kita lihat di neraca saldonya. Neraca saldo di sini perlengkapan warnet adalah nilainya 6 juta rupiah. Nah, di sini 6 juta rupiah. Oke, dari data penyesuaian bisa dilihat bahwa perlengkapan yang masih ada adalah 2 juta rupiah. Maka beban perlengkapan itu adalah senilai 4 juta rupiah. Atau yang sudah menjadi beban begitu yang sudah kita gunakan itu senilai 4 juta rupiah. Jurnal penyesuaian adalah beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Oke. Yang ketiga adalah peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Nah, kita lihat lagi neraca saldonya. Di sini peralatan. Peralatan nilainya adalah 45 juta rupiah. Kita susutkan senilai 10%. Maka 10% dikalikan 45 juta rupiah, maka yang menjadi beban penyusutan peralatan adalah 4.500.000 rupiah. Begitu. Di debit adalah beban penyusutan peralatan 4.500.000 dan yang menjadi akumulasi adalah 4.500.000 rupiah. Yang keempat adalah beban iklan. Kita lihat di sini. Iklan untuk 10 kali penayangan. Uang yang belum ditayangkan yang maksudnya ini ya. Yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali. Oke. Kita lihat beban iklan. Beban iklan itu adalah 1.500.000 ya. 1.500.000, tapi ternyata 1.500.000 itu untuk 10 kali penayangan gitu. Dan yang belum ditayangkan sebanyak 2 kali. Artinya apa? Artinya yang sudah ditayangkan adalah 1.200.000. Yang sudah menjadi beban adalah 1.200.000. Oke ya. Beban iklan 1.500.000 dibagi 10. Artinya sekali tayang itu adalah 150.000. Dan yang sudah menjadi beban iklan adalah 150.000 dikalikan 8 yaitu 1.200.000. Nah, maka untuk iklan dibayar di muka yang menjadi sisanya adalah 2 bulan dikalikan 150.000 sama dengan 300.000 rupiah. Oke, jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka 300.000 rupiah terhadap beban iklan nilainya juga 300.000 rupiah. Oke, yang kelima adalah gaji yang belum dibayar nilainya adalah 1 juta rupiah. Maka tinggal dicatat saja jurnal penyesuaiannya, beban gaji terhadap utang gaji nilainya 1 juta rupiah. Dan yang keenam adalah jasa warnet yang belum diterima nilainya adalah 3 juta. Maka ini menambah piutang usaha kita.
kita begitu, tapi dan juga menambah pendapatan usaha ya kan? Pendapatan warnet yang belum diterima. Kita nambah nih piutangnya. Piutang itu kan aset. Terus kita juga bertambah pendapatan usahanya senilai 3 juta rupiah. Oke, itu adalah untuk jurnal penyesuaian. Saya bikin jurnal penyesuaian itu ke jurnal penyesuaian. Ini ya. Jadi kalian bisa lihat di Excel ini. Sini ada warnet primadona jurnal penyesuaian untuk 31 Desember 2017. Yang tadi transaksinya ya, transaksi yang tadi nih ini semua itu kita input ke dalam Excel atau ke dalam jurnal maksud saya, ke dalam jurnal penyesuaian gitu. Ini tertanggalnya adalah 31 Desember 2017. Kita catat jurnal penyesuaian itu sekali lagi saya ingatkan dalam akhir periode akuntansi. Dan akhir periode akuntansi itu ada di akhir tahun. Jadi jurnal penyesuaian itu kita catatkan di akhir tahun. Setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Apa sih neraca lajur? Jadi setelah kita membuat jurnal penyesuaian, yang kita butuhkan adalah melakukan pelaporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5 ya, kita tahu ya laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, terus juga neraca, terus laporan perubahan modal, terus laporan arus kas atau cash flow, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Saya jelaskan di sini tentang neraca lajur. Ini adalah kertas kerja atau worksheet. Isinya adalah semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Oke. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, tapi dari neraca ini akan sangat berguna tentunya untuk pembuatan pelaporan. Jadi tentunya dari neraca lajur ini bisa kita lihat begitu, berapa sih keuntungan kita atau laba kita atau berapa sisa aset dari perusahaan kita. Nah, untuk perusahaan yang skalanya kecil dan akun buku besarnya nggak banyak banget, nah neraca ini memang nggak begitu dibutuhkan gitu karena bisa disesuaikan dengan neraca saldo yang ada. Tapi beda kalau misalkan perusahaan kita adalah perusahaan besar gitu. Maka neraca lajur ini akan mampu memberikan kemudahan dalam melakukan rekap data keuangan sebelum dilakukan sebuah penyesuaian. Oke, neraca lajur atau worksheet ini menjadi landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Nggak cuma disesuaikan aja, tapi karena adanya keseimbangan, maka ini disusun berdasarkan rekening dalam melakukan laporan keuangan. Contoh-contoh neraca lajur ya, nanti bisa kita lihat. Ini ada beberapa tujuan dari pembuatan neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua adalah sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Padahal neraca lajur ya, tapi kok bisa jadi diringkas informasinya? Tapi yang pasti ketika kita membuat neraca lajur maksud saya, dari situ kita bisa melihat berapa laba atau rugi perusahaan dan juga neraca dari perusahaan kita sendiri. Yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kita mencatat dan juga memindahkan laporan kita, itu masih tidak balance ya antara debit dan kreditnya, pasti di sini ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu bisa dipastikan adalah dari human error dari kitanya sendiri. Salah nyatet, salah memperkirakan, salah posting, atau mungkin salah hitung bisa jadi. Dan yang terakhir adalah memperkirakan hal yang mungkin terjadi. Oke ya. Ini adalah contoh neraca lajur. Yang pertama adalah neraca lajur 6 kolom, terus ada neraca lajur 8 kolom, ada neraca lajur 10 kolom, lalu ada neraca lajur 12 kolom ya. Neraca lajur 10 kolom itu ada laba rugi dan juga neracanya. Susunannya adalah neraca saldo yang pertama, lalu penyesuaian. Penyesuaian ini maksudnya ayat jurnal penyesuaian ya. Lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu ada laba rugi dan ada neraca. Lalu ada neraca lajur 12 kolom. Kalau 12 kolom, yang selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi intinya neraca lajur itu bisa kita gunakan untuk membuat laporan keuangan. Yang 3 diantaranya, di antara 5 begitu, itu bisa kita hitung dari neraca lajur ini ya.
laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Sisanya laporan arus kas dan catatan laporan atas arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CHLK itu tidak bisa kita tulis di neraca lajur. Oke, tahap-tahap yang kita harus lakukan dalam penyusunan kertas kerja. Yang pertama adalah memindahkan neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo. Neraca saldo yang tadinya sendirian, itu kita pindahin ke kertas kerja. Oke. Yang kedua adalah memindahkan akun-akun dalam jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Jadi nanti neraca saldonya itu kita pindahkan angkanya ke sini. Terus yang tadi dari jurnal penyesuaian yang hanya jurnal saja, itu kita pindahkan ke angka sini. Oke, yang ketiga adalah menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan data dari kolom neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Gimana nyusunnya? Jadi, di sini ada neraca saldo, di sini ada penyesuaian. Maka yang ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti di sini akan berubah nih angkanya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Tergantung dari apa yang harus kita sesuaikan. Oke ya, nanti saya jelaskan lewat tabelnya. Yang keempat adalah memindahkan saldo akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu ada pendapatan dan juga ada beban. Ini kita harus pindahkan dari neraca saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi. Sekali lagi ya, jadi kalau untuk laporan keuangan, patokannya atau acuannya adalah neraca saldo yang telah disesuaikan. Ya, jangan lupa. Lalu yang kelima adalah memindahkan saldo akun-akun real. Itu ada aktiva, pasiva, dan ekuitas. Untuk apa? Untuk kita gunakan dalam kolom neraca. Begitu. Dan yang terakhir adalah menghitung neraca saldo, laba rugi, dan juga saldo neraca berdasarkan data yang terdapat di kolom masing-masing dan selisih saldonya harus sama. Jadi selisih saldo antara laba rugi dan juga neraca itu harus sama. Jadi nanti di sini nih di laba rugi akan ada selisih saldo dan di neraca juga akan ada selisih saldo. Nah, selisihnya antara laba rugi dan neraca itu harus sama. Makin deg-degan ya. Oke, saya contohkan ini untuk warnet primadona ya. Untuk neraca lajurnya. Nah, ini ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian. Oke, terus ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, dan ada neraca. Ya, saya menggunakan yang 10 kolom dan tidak menggunakan yang laporan perubahan ekuitas. Di pinggir sini juga saya kasih tanda, ada yang merah dan juga ada yang kuning. Nggak dikasih hijau juga sih. Oke, ini neraca saldo. Neraca saldo dari sini, angka yang ini ya, kas, perlengkapan warnet, peralatan, dan seterusnya senilai 107 juta rupiah. Itu saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan ke dalam kolom neraca saldo. Oke ya, saya kasih tanda warna kuning. Nilainya adalah 107 juta rupiah. Oke, yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu didapat dari jurnal penyesuaian. Nah, di sini di ayat jurnal penyesuaian itu akan ada beberapa akun yang bertambah ya. Akun yang bertambah itu ada piutang, ada sewa dibayar di muka, ada iklan dibayar di muka, ada akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan. Kenapa harus dituliskan? Karena di atas kan nggak ada nih di neraca saldo awal. Ya, di neraca saldo awal itu kan tidak ada akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian yang ada di sini. Itu kan nggak ada. Nah, maka dari sini ada beberapa akun yang mungkin belum tercatat dalam neraca saldo, itu harus dipindahkan ke dalam neraca lajur. Oke ya, ini jadi dicatat. Angkanya, debit kreditnya itu sesuaikan dengan jurnal umumnya. Kayak misalnya, apa nih? Sewa dibayar di muka. Di debit, ya kan? Ini di debit nih. Di debit, sewa dibayar di muka nilainya adalah 5.500.000 gitu. Nah, ini sewa dibayar di muka di debit adalah 5.500.000. Gitu, tinggal dipindahkan. Terus yang selanjutnya misalnya contohnya ada iklan dibayar di muka. Nah, lihat lagi iklan dibayar di muka nih kan.
Rp300.000. Itu tinggal dipindahkan saja ke kolom debit. Jadi disesuaikan ya. Ada beberapa akun yang belum tercatat di neraca saldo dan itu dibuat dalam di dalam ayat jurnal penyesuaian harus dicatat di dalam neraca lajur. Oke, debit kreditnya atau angkanya itu tinggal disesuaikan dengan yang ada di jurnal penyesuaian debit kreditnya. Lalu kita akan membuat neraca saldo disesuaikan. Oke, neraca saldo disesuaikan. Untuk kas karena nilainya tidak ada yang berubah gitu. Berarti masih tetap 44.100.000. Yang kedua untuk perlengkapan warnet karena tadi di penyesuaian ya ada perlengkapan. Nih di sini ada perlengkapan mana tadi? Nah ini perlengkapan warnet nilainya adalah 4 juta rupiah. Nah di sini berarti kita masuk ya 4 juta rupiah. Maka neraca saldo yang disesuaikan sisanya menjadi 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari mana? Neraca saldonya ada 6 juta rupiah. Terus di jurnal penyesuaiannya adalah 4 juta rupiah. Maka karena di sini adalah debit ya dan perlengkapan di sini adalah kredit. Kalau aset ada di kredit artinya berkurang, ya kan? Jadi awal nih ada 6 juta. Ternyata berkurang 4 juta. Maka di akhir tahun nilainya adalah 2 juta rupiah. 6 juta dikurangi 4 juta. Selanjutnya adalah peralatan warnet. Di sini 45 juta begitu. Nah, ini peralatan warnet tetap 45 juta rupiah. Terus utang usaha tetap 3,5 juta, utang bank tetap 10 juta, modal tetap 80 juta, price tetap 1 juta. Nah, untuk pendapatan juga ada penyesuaian. Karena tadi bertambah untuk pendapatan diterima di mukanya ya. Karena pendapatan di sini adalah di kolom kredit. Kalau di kolom kredit artinya pendapatan kita bertambah. Maka pendapatan kita bertambah 3 juta rupiah. Jadi 13.500 ditambah 3 juta rupiah menjadi 16.500.000 rupiah. Oke. Nah, di sini untuk beban sewa juga sama ya. Kalau beban sewa, beban itu kan saldo normalnya ada di debit. Jadi kalau dia ada di debit berarti dia bertambah begitu. Kalau dia ada di kredit dia berkurang. Tinggal hitung saja berarti kan 6 juta dikurangi 5.500.000, maka sisanya adalah 500.000 rupiah. Akun-akun yang lain masih sama. Nah, dari ayat jurnal penyesuaian ini juga harus kita pindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah menghitung neraca saldo disesuaikan dan memastikan saldo debit dan kreditnya itu harus sama atau harus balance. Di sini sudah balance, nilainya adalah 115.500.000 rupiah untuk neraca saldo disesuaikan. Oke, kita akan siap-siap membuat laba rugi dan juga neraca. Yang harus dipahami di sini adalah laba rugi itu komponennya hanya pendapatan dan beban. Ya, dan di neraca adalah harta, utang dan modal. Saya ulangi, di laba rugi itu hanya ada pendapatan dan beban, dan di neraca hanya ada harta, utang, dan modal. Ya, di neraca hanya ada harta, utang, dan modal. Di laba rugi hanya ada pendapatan dan beban. Saya hide kayaknya ya. Sebentar. Oke, ini saya hide dulu. Nah, oke. Karena kita akan menyusun laporan laba rugi, komponennya tadi hanya ada pendapatan dan beban, maka yang dipindahkan atau yang dicatatkan itu hanya pendapatan nih dan beban saja. Ini pendapatan yang kuning-kuning nih. Ini merah ya, salah, bukan kuning. Karena piutang itu di harta. Oke, ini yang saya kuning-kuning, ini adalah pendapatan dan beban. Beban, ini juga beban, berarti masuk ya. Masuk ke dalam laporan laba rugi. Tinggal dipindahkan lagi pendapatan
16.500.000, beban sewa dan seterusnya. Beban-bebannya juga. Maka pendapatan di sini adalah 16.500.000 begitu. Ya. 16.500.000 nih di sini untuk pendapatan. Tapi di bebannya adalah berapa? 14.600.000 rupiah. Artinya apa? Artinya pendapatan kita itu lebih besar daripada beban kita. Ya, pendapatan warnet itu lebih besar dari beban warnet. Ada laba dong. Ya, tadi kriteria tadi kan harus dibalance nih, harus diseimbangkan antara debit dan kreditnya. Selisihnya juga harus dibalancekan atau disamakan gitu. Oke, karena pendapatan itu lebih besar daripada beban, artinya kita memiliki laba. Artinya kita memiliki laba di sini. Labanya berapa? Ya tinggal dikurangin aja. 16.500.000 dikurangi 14.600.000. Maka labanya adalah 1,9 juta rupiah. Balance ya kan? 16.500.000 rupiah. Oke, selesai nih untuk laba rugi. Selanjutnya adalah neraca. Komponen neraca itu hanya ada harta, utang, dan modal. Saya hide ya untuk jangan deh, nanti biar ada pembandingan. Oke, untuk neraca harta, utang, dan modal. Harta kita itu ada kas, perlengkapan, peralatan, utang, modal, prive. Ini masuk semua ke neraca. Piutang juga harta, ya. Sewa dibayar di muka juga harta, iklan dibayar di muka juga harta, akumulasi penyusutan peralatan, ya, lalu juga utang gaji itu masuk ke utang. Sewa dibayar di muka itu maksudnya beban. Nih salah ya saya, maaf. Nomor 22, 23, 24 itu adalah beban, 25 adalah utang. Oh, salah. Ini harta bener, harta ya. Dan juga ini utang. Jadi pokoknya neraca itu hanya ada komponen harta, utang, dan modal. Maka kita pindahkan di sini. Kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha ini sama ya nilainya. Debit kreditnya juga sama dengan neraca saldo disesuaikan. Jadi angka ini, laporan laba rugi dan juga neraca itu dari neraca saldo disesuaikan. Hanya kita pisah aja, kita iris aja yang masuk laba rugi itu ada apa aja, yang masuk di neraca itu ada apa aja gitu. Oke, setelah itu kita hitung semuanya. Nilainya untuk debit ya di neraca kita itu adalah 100.900.000. Saya kasih tanda 100.900.000. Dan untuk utang dan modal kita itu adalah 99 juta rupiah. Oke, 99 juta rupiah. Dari sini bisa kita lihat bahwa harta kita yang ada di debit, harta kita di sini itu lebih besar ketimbang utang dan modal kita. Bagus dong kalau misalkan harta kita itu lebih besar daripada utang dan juga modal. Artinya perusahaan kita kalau bahasanya manufaktur itu adalah liquid. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu perusahaan kita bangkrut gitu, ya kita masih bisa menjual aset karena ya harta kita itu lebih besar daripada modal yang kita keluarkan gitu. Oke ya. Nah, dari situ harus balance juga. Kita harus membalancekan dan juga menyeimbangkan nilai neraca yang tidak sama ini. Antara 99 juta dan 100.900.000 rupiah. Begitu. Nah, maka ada selisih di sini ya. Selisih utang dan modal kita nilainya adalah 1.900.000. Maka ini adalah jumlah neraca kita, yaitu 100.900.000. Saya kasih tebal di sini ya. Oke, jadi harus balance. Nilai ini nih, ya, nilai laba yang ada di laba rugi itu harus sama dengan nilai selisih yang ada di neraca. Apabila tidak sama, artinya adalah salah pencatatannya.
dan juga salah penghitungannya, atau mungkin salah memindahkan kolomnya. Pengklasifikasian antara harta, utang, dan modal itu masuk kemana, terus juga pendapatan dan beban itu masuk kemana. Mungkin itu salah memindahkan dan salah kolom aja. Jadi hati-hati ketika akan melakukan neraca lajur ya, pembuatan neraca lajur. Begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kita nanti diskusi lewat grup WhatsApp ya, atau lewat Teams juga boleh. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Setelah ini kita akan menjalani ujian tengah semester atau UTS. Begitu, materinya hanya dari neraca saldo sampai dengan neraca lajur. Dari neraca saldo sampai dengan neraca lajur. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dan disimak dengan baik. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kita bisa diskusi lewat Microsoft Teams dan juga Google WhatsApp, lewat grup WhatsApp maksud saya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.